warga Indonesia, satu inisiatif telah lahir, satu inisiatif telah berdiri, dan semoga kemudian partisipasinya bisa melibatkan sebanyak mungkin warga Indonesia, karena kita yakin juga bahwa ada kepedulian yang sangat hebat terhadap proses demokrasi. Buktinya banyak orang berkumpul ketika demokrasi kita coba dioyak-oyak, coba digoyang-goyang. Inisiatif yang hari ini hadir adalah salah satu dari bentuk kepedulian itu. Dari ujung kita lihat misalnya Mas Lutfi, sebetulnya Lutfi hanya karena dia lahir di Purwakarta maka dipanggil Lutfi gitu. Lalu sebelahnya lagi Mbak Ririn Sefsa, seorang tokoh aktivis demokrasi, juga aktif di lembaga konsumen. Kemudian Luki Jani yang menjadi komite eksekutif jaga pemilu, Pak Eri Riana Harja Pamekas dari komite pengarah, dan Pak Anton J. Supit yang menjadi salah satu inisiator. Di belakang kita juga ada banyak sekali tokoh-tokoh muda dan yang tidak muda. Kategorinya hanya dua ya, bukan muda dan tua, tapi muda dan tidak muda gitu ya. Itu baik dari teman-teman yang ada di media massa, pengusaha, lembaga-lembaga penelitian, dan juga di lembaga-lembaga bantuan hukum berbayar dan tidak berbayar ya gitu ini ya. Karena Mas Rusdi Marpau sekarang sudah berkarir profesional, dulu kan di lembaga bantuan hukum tak berbayar. Beraneka latar belakang yang ada, termasuk juga teman-teman profesional muda dan teman-teman muda yang juga mengajak agar kita bijak dalam memilih. Saya kira sebentar lagi kita akan membacakan satu pernyataan terbuka mengenai lembaga ini, tapi mungkin Mbak Irin atau Pak Heri bisa menyampaikan lebih dulu atau melengkapi mengenai kelahiran lembaga ini sebelum nanti Luki Jani membacakan pernyataannya. Silakan Pak Heri, Mbak Irin. Selamat siang. Terima kasih kawan-kawan media yang sudah hadir memenuhi undangan kami. Tentunya ini semua tidak lepas dari keyakinan kami bahwa Indonesia adalah negara demokratis. Bahwa Indonesia dalam prosesnya menjaga negara sebagai negara yang demokratis harus dipastikan semua rakyatnya memiliki hak dengan kesadaran yang penuh untuk menyampaikan aspirasinya dan pilihannya. Salah satu adalah dalam konteks pemilu. Dan yang kedua, sebetulnya kami berharap bahwa negara yang demokratis ini juga dijalankan oleh para penyelenggaranya. Tidak hanya mampu bersikap bertindak demokratis, tapi juga menjalankan amanahnya dengan akuntability yang sebaik-baiknya. Tetapi sepanjang proses menjelang pemilu ini kita dihadapkan pada situasi yang Abah Eri selalu sebutkan, kita sedang tidak dalam situasi baik-baik saja. Luki bahkan lebih horor lagi menyebutkan bahwa situasi kita tidak hanya tidak baik-baik saja, tapi sudah horor. Horornya diindikasikan dalam konteks pemilu adalah ada potensi kecurangan itu tidak hanya atau diduga bisa dilakukan justru oleh penyelenggara. Bahwa ruang masyarakat untuk mendapatkan bahwa calon pemimpinnya berdasarkan gagasan ide untuk membangun Indonesia dan sumber daya Indonesia yang baik, ternyata kita dihadapkan pada pertarungan soal figur yang nir pada gagasan. Dan yang lebih parah lagi, seluruh proses itu juga kita dihadapkan pada peristiwa konstitusi kita yang secara sembarangan dipermainkan atas kepentingan tertentu. Nah, jaga pemilu hadir tidak hanya menjadi pengawas, pemantau dari proses demokrasi dalam wajah demokrasi elektoral sebentar lagi, tapi kami juga ingin mengatakan kepada penyelenggara, kepada negara, jangan main-main pada rakyat. Ada kami yang mengawasimu, yang memastikan bahwa demokrasi kita tidak dibelokkan. Dan kami juga melakukan
pendidikan politik kepada masyarakat, termasuk yang tidak kalah penting adalah mendesak kalau rakyat memberi amanah, bisa bahasanya dengan kata memerintah. Kami perintahkan seluruh aparat negara untuk profesional, untuk netral selama proses dari pemilu ini, supaya tidak ada lagi dugaan atau mungkin beberapa pihak sudah bisa membuktikan ketidaknetralan aparat untuk kepentingan pihak tertentu. Berpihaklah kepada rakyat, berpihaklah kepada Indonesia, berpihaklah pada proses demokrasi yang memenangkan hak rakyat, bukan memenangkan pihak tertentu. Mungkin itu sebagai pengantar, dan ini menjadi awal dari tidak diamnya kami. Ada masyarakat sipil, ada orang muda, ada orang yang lebih melampaui muda, ada akademisi, ada budayawan yang semuanya berhimpun dan bergerak bersama. Kita tidak bisa diam, Indonesia tidak baik-baik saja, maka tunjukkan bahwa kita ada dan akan berlipat ganda menjaga Indonesia dan demokrasi kita. Mungkin itu sebagai pengantar. Saya kembalikan ke Mas Ali. Terima kasih Rin. Di layar Zoom memang hadir juga Ibu Natalia Subagio yang menjadi Ketua Komite Eksekutif Jaga Pemilu, kemudian beberapa pendiri diantaranya Gunawan Muhammad yang seorang sastrawan dan perupa. Perupa itu maksudnya suka menggambar rupa-rupa. Dan berikutnya kita akan kepada Pak Eri Riana Harjapamengkas, Ketua Komite Pengarah dari Jaga Pemilu. Terima kasih Pak Arif. Saya hanya ingin menggaris bawahi dan menegaskan saya ingin menggarisbawahi bahwa gerakan ini gerakan yang muncul dari kepedulian yang tulus dari sekelompok orang yang kami tentukan, satu, tidak berpartai, non partisan, kedua, imparsial, kami tidak memihak, dan yang ketiga, independen. Nah, kelompok ini begitu pedulinya pada hal-hal yang tadi dikhawatirkan oleh Dirit, dan oleh karena itu kami berkumpul dan kemudian mendeklarasikan manifesto ini. Selanjutnya kami akan melakukan pengawasan atau menjaga proses pemilu dari hal-hal yang tidak baik, terutama kecurangan ataupun penyimpangan dari aturan yang berlaku. Memang nanti Luki akan menjelaskan teknisnya bagaimana. Terima kasih. Terima kasih Pak Eri. Selanjutnya untuk Luki Jani, saya kira akan membacakan manifesto Jaga Pemilu. Sambutan dulu, sambutan yang lain. Habis itu boleh. Okay. Udah kandung soalnya lu. Gak apa-apa kan? Iya. Baik kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers yang kami hormati, pada sore hari ini sudah berkumpul para pendukung gerakan rakyat jaga pemilu yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Eri Riana Harjapamengkas. Kami ini orang-orang yang memiliki kepedulian atas keberlangsungan proses pemilu agar berjalan secara berintegritas, bermartabat, jujur dan adil. Karenanya kami ingin membacakan manifesto yang disusun bersama. Manifesto Gerakan Rakyat Jaga Pemilu. Menegakkan kedaulatan rakyat adalah mendidik rakyat supaya tahu berpikir, supaya tidak lagi membebek di belakang para pemimpin-pemimpin, supaya keinsafan rakyat akan hak dan harga diri bertambah kuat dan pengetahuannya tentang hal politik, hukum, dan pemerintahan bertambah luas. Kutipan ini kami ambil dari pernyataan Bung Hatta
proklamator kemerdekaan kita pada saat beliau selesai di sidang ya, atas keterlibatannya dalam upaya memerdekakan Indonesia di negeri Belanda. Pemilu 2024 adalah titik penting dalam perjalanan 25 tahun reformasi. Momentum untuk memastikan demokratisasi berujung pada kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan tanpa diskriminasi pada pelaksanaan pemilu 2024 secara demokratis, jujur, adil, terbuka, dan partisipatif. Gerakan Jaga Pemilu bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aktor kunci kepemiluan, yaitu penyelenggara pemilu, peserta pemilu, partai politik dan perorangan, dan juga pemilih, melaksanakan fungsi masing-masing secara berintegritas dan tidak adanya penyimpangan dalam proses pemilu. Gerakan Jaga Pemilu mengajak warga negara untuk aktif menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan, abuse of power, demi hasrat dan kepentingan sempit, yaitu memenangkan kontestasi pemilu 2024. Perhelatan pemilu 2024 adalah pilar transformasi politik dan kenegaraan yang penting sekaligus genting. Turbulensi politik di golongan elit atas kekuasaan yang mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi menghadirkan 4 prahara yang mengusik etika politik. Pertama adalah kecenderungan untuk meneruskan kekuasaan yang mengarah pada praktek politik dinasti. Kedua, tendensi arah kekuasaan menuju tataran politik tirani dengan kemampuan dan keinginan terus berkuasa dengan memanfaatkan institusi hukum sebagai alat kekuasaan untuk mempertahankan kepentingan dari kekuatan politik dominan. Ketiga, tingginya persaingan politik berpotensi pemanfaatan birokrasi pemerintahan dan juga anggaran negara untuk disalahgunakan dalam pemenangan pemilu. Keempat, melemahnya akuntabilitas dan buruknya kinerja pelaksanaan pemilu baik oleh penyelenggara pemilu maupun institusi pengawasannya, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Keempat prahara ini akan berdampak pada tidak terlaksananya pemilu secara jujur dan adil. Hal ini dapat berbuntut pada konflik sosial yang sangat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Menurut berbagai kalangan, hal ini merupakan pertanda Indonesia sangat mungkin gagal menjadi negara bermartabat, beradab, dan berkeadilan karena menurunnya derajat demokrasi yang akan berimbas pada hak asasi manusia, anti korupsi, kesetaraan, kebebasan, dan penghormatan terhadap kelompok minoritas. Pemilu 2024 merupakan babak penentuan dalam upaya mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya melalui proses pemilu demokratis yang jujur dan adil. Pemilu sebagai ajang seleksi kepemimpinan eksekutif nasional dan wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan yang patut dijaga dan dikawal agar menghadirkan pemimpin berkualitas, berintegritas, dan berpihak pada rakyat. Pemimpin adil dan berintegritas diharapkan bakal membuahkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan pembangunan yang lebih merata, inklusif, toleran, dan berkeadilan. Pemilu 2024 diharapkan menjadi pemilu berintegritas, di mana seluruh tahapan pemilu dilaksanakan secara demokratis, transparan, serta terbuka bagi partisipasi politik yang melibatkan seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Pemilu berintegritas didefinisikan sebagai setiap pemilu yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, atas hak pilih dan dipilih secara universal, dan kesetaraan politik sebagaimana direfleksikan dalam standar internasional yang dilaksanakan secara profesional, tidak memihak, dan terbuka pada proses persiapan dan administrasi sesuai dengan tahapan pemilunya. Pemilu sebagai sarana demokrasi telah berlangsung selama setidaknya 2 dekade. Masih ditemukan berbagai permasalahan baik dari sisi teknis maupun non-teknis.
Tantangan besar pada pelaksanaan pemilu 2024 diantaranya adalah kesadaran pemilih yang rendah, politik uang, politik identitas, penggunaan fasilitas negara oleh pejabat publik untuk kepentingan pemilu. Gerakan Jaga Pemilu adalah inisiatif sekumpulan individu dan organisasi yang dibantu oleh platform digital bertujuan untuk menjaga setiap tahapan pemilu sejak dimulainya proses kampanye hingga perhitungan suara dan penetapan hasil pemilu dapat dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel. Gerakan ini membawa semangat untuk memperkuat kesadaran dan pemahaman hak-hak politik warga, meningkatkan pengawasan atas proses tahapan pemilu, dan partisipasi politik warga melalui platform digital. Gerakan Jaga Pemilu memastikan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu terjaga sehingga pemerintahan terpilih memiliki legitimasi yang tinggi. Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih serta partai pemenang pemilu adalah mandataris rakyat. Jakarta, 21 November 2023. Terima kasih. Mari kita sama-sama menjaga pemilu agar berlangsung jujur, adil, dan berintegritas. Terima kasih Lugi Jani. Di Zoom sana, selain saya sebutkan tadi ada Ibu Natalia Subagio, Mas Gunawan Muhammad, hadir juga Pak Hadar Gumai, Ibu Ida Ruwaida, seorang akademisi dari Universitas Indonesia, kemudian juga Ibu Nani Afrida dan Profesor Sulistiyowati Irianto yang juga menjadi salah seorang pendiri dan Titi Anggraeni dari Perludem. Saya akan meminta Profesor Sulistiyowati untuk memberikan sambutan, kan udah tadi ya. Jadi untuk memberikan pernyataannya, nah, saya kira itu. Silakan Prof. Sulis. Bisa terdengar ke kita nggak? Prof. Sulis bisa? Atau saya akan yang ada di depan kita dulu ya. Dimulai dengan Mas Lutfi, lalu kemudian dan juga di belakang kita itu ada Mas Airlangga yang akan juga memberikan beberapa pertanyaan. Oh, udah bisa nih. Ya, Prof. Sulis. Ya, terima kasih banyak. Silakan. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Juga teman-teman media. Keberadaan kami, Jaga Pemilu, bertujuan untuk menjaga Indonesia sebagai negara hukum. Apa itu artinya? Segala tindakan penguasa harus didasarkan pada hukum, bukan dibalik, didasarkan pada kemauan penguasa, disesuaikan dengan kehendaknya. Ya, itu dasar-dasarnya apa? Negara hukum itu nilai-nilai demokrasi, lalu juga nilai-nilai hak asasi manusia. Tujuannya untuk apa? Menjaga warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa. Tadi sudah disampaikan bahwa pemilu ini adalah peristiwa demokrasi yang sangat signifikan. Oleh karena itu, apabila demokrasi dalam pemilu ini tidak dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan konstitusi kita, maka yang akan dikhawatirkan terjadi adalah akan terus-menerus terjadi gugatan-gugatan dan social unrest, kerusuhan-kerusuhan bahkan, itu yang kita tidak inginkan, begitu ya. Oleh karena itu, meskipun barangkali hasil pemilunya itu diklaim sebagai sah, tetapi tidak akan mendapatkan legitimasi sosial dari masyarakat yang luas. Oleh karena itu saya ingin mengajak semua pihak untuk mengawal pemilu, mengutamakan nilai-nilai etika moral, kejujuran dan penghormatan kepada pihak-pihak lain, agar kita semua bisa menuju Indonesia yang bahagia. Terima kasih. Terima kasih Profesor Sulis. Tepuk tangan dong. Ibu Natalia Subagio sudah mengirimkan satu video recording untuk kita.
Kita akan simak barang semenit dua ini. Silakan diputar. Jaga Pemilu adalah suatu gerakan yang independen, impartial, dan non-partisan. Ayo, gabung dengan saya, Natalia Subagio, dan teman-teman untuk menjaga agar pemilu tahun 2024 benar-benar adil dan bermartabat. Mari, jaga pemilu. Terima kasih Ibu Natalia Subagio. Yang di Zoom memang berhalangan betul, sehingga di Zoom dia sudah ke kiri. Maksudnya itu sudah left. Ya. Paham ya? Ya. Juga ada Titi Anggraini di seberang sana melalui Zoom. Silakan Mbak Titi. Apa yang harus kita cermati betul nih di dalam pemilu kita kali ini? Baik, Ya. suara saya apakah bisa didengar dengan baik? Sangat baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Pemilu saya kira merupakan gerakan yang niscaya kita dukung bersama, karena sekali lagi pemilu tidak bisa ditempatkan hanya sebagai regularitas 5 tahunan, tanpa kemudian memastikan prosesnya berjalan sesuai dengan asas prinsip pemilu yang demokratis. Nah, sehubungan itu masyarakat kita perlu bersama-sama memastikan bahwa pemilu bukan hanya soal datang ke bilik suara dan mencoblos, tetapi juga memastikan tahapan-tahapan menuju ke hari pemungutan suara itu berjalan dengan proses dan juga cara-cara yang sejalan dengan asas dan prinsip pemilu. Kerangka hukumnya harus demokratis, penyelenggara pemilunya harus independen, kredibel, dan netral. Lalu peserta pemilunya berkompetisi secara kompetitif, bebas, dan adil. Birokrasi dan aparat keamanannya netral, profesional, tidak berpihak. Penegakan hukumnya memberikan jaminan pada keadilan pemilu, serta pemilihnya berdaya menjadi pemilih yang terinformasi baik atau well-informed voters, sehingga mampu membuat keputusan secara bermakna. Saya kira semangat itu yang membuat kita semua perlu mendukung gerakan Jaga Pemilu sebagai komitmen kita pada negara demokrasi dalam bingkai negara hukum. Terima kasih Mas Arief. Terima kasih Mbak Titi. Yang terlibat ini memang sangat banyak ya teman-teman. Di depan kita ini teman-teman mengenalnya, saya kira saya mau bilang mengenalnya dengan baik gitu ya. Tapi mungkin juga mengenal dari jarak jauh begitu ya. Pak Anton Jesupit, seorang pengusaha, begitu juga ikut concern yang sangat tinggi terhadap situasi sekarang, sehingga bersama-sama dengan Pak Eri dan yang lain mendirikan Jaga Pemilu ini. Pak Anton, mungkin ada yang bisa disampaikan. Ya. Selamat sore rekan-rekan media, Ibu Bapak sekalian. Selamat sore rekan-rekan media, Ibu Bapak sekalian, saudara sekalian yang saya hormati. Menjadi pertanyaan kenapa ada unsur pengusaha, dan saya datang dengan beberapa pengusaha yang merasa sangat concern karena beberapa kali disebut adalah legitimasi. Nah, sebagai khawatir adalah setiap kali menjelang pemilu, yaitu pemilu ini selalu merupakan momen yang krusial karena ini akan diberikan legitimasi kekuasaan dan dikokohkan di dalam pemilu. Nah, oleh karena itu pembangunan ekonomi kita percaya hanya akan sukses apabila ada pemerintah yang kokoh, yang kuat dan legitimate dan didukung oleh semua unsur yang ada. Nah, oleh karena itu, seperti teman-teman Pak Eri katakan tadi, bahwa legitimasi ini menjadi penting. Dan legitimasi itu hanya bisa didapat apabila pemilu dilakukan dengan jujur dan adil. Karena itu kita hadir.
Saya tidak ingin bicara panjang lebar, tetapi saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh almarhum Margaret Thatcher. Dia mengatakan selama dunia masih ada akan terjadi pertarungan antara kebaikan dan kejelekan. Dan dia yakin kebaikan yang akan memenangkan pertarungan ini. Karena itu dia berpolitik. Saya kira kami semua sini juga yakin bahwa kebenaranlah yang akan menang. Karena itu kita hadir di sini mengajak seluruh komponen masyarakat agar supaya kita fight untuk kebenaran. Nah, mudah-mudahan dengan perjuangan dan didukung oleh semua rakyat Indonesia. Karena apabila ekonomi yang tidak didukung oleh pemerintah yang kuat dan legitimate, saya tidak yakin ekonomi akan baik. Karena itu kami hadir di sini untuk kepentingan itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kepentingan itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Lagi. Oke. Terima kasih Pak Anton Subit. Di ujung sana ini ada teman saya yang berangkat, maksud saya adalah dari golongan yang sama. Kami ini yang kaum yang muda yang juga prihatin pada situasi saat ini, gitu ya. Bung Lutfi, silakan dong. Ya bisa. Gitu ya. Kadang-kadang nggak bersuara juga loh, bukan dibuka. Terima kasih Mas. Bagaimana kita ketahui Pak bahwa pemilu 2024 mayoritas pemilih adalah dominasi oleh generasi Z, generasi milenial. Cek. Yang akan mendominasi pemilu di 2024. Oleh karena itu concern kami anak muda adalah bagaimana produk dari pemilu ini bisa berkepentingan untuk generasi kami. Hari ini kita mengetahui bahwa tidak ada satu calon pun yang tidak membicarakan Indonesia Emas 2045, Pak. Tapi sayangnya itu hanya sekedar eksploitasi terhadap kata-kata 2045. Saya pikir saya akan mengalaminya kalau umur panjang, Pak ya. Karena 2045 usia saya masih 50 tahun nanti. Artinya saya di usia 28 tahun saat ini akan merasakan bagaimana dampak dari pemilu suatu hari nanti yang dikatakan semua calon, semua orang bahwa itu adalah Indonesia Emas. Maka kekhawatiran kami generasi-generasi muda, generasi Z, generasi milenial adalah bagaimana pemilu ini bisa berbuah positif terhadap Indonesia Emas yang sesungguhnya. Oleh karena itu saya sangat senang ikut berpartisipasi bagaimana menjaga pemilu ini agar jujur dan adil. Dan di satu sisi saya pengen agar anak muda, anak-anak milenial ini tidak apatis, tidak skeptis terhadap pemilu, Pak. Apalagi terhadap politik. Kenapa mereka kadang suka skeptis, suka begitu cuek terhadap pemilu, terhadap politik? Karena tuntunan yang dipertontonkan tidak sebaik itu. Sehingga kami perlu juga tontonan yang sangat menuntut. Walaupun kami tahu betul bahwa kebenaran tidak bisa disalahkan, tapi kebenaran tidak akan salah tapi bisa disalahkan, Pak. Nah, artinya jaga pemilu menjadi ruang, wadah untuk kita semua, terutama generasi muda, bagaimana kita berperan aktif terhadap menjaga pemilu ini untuk kepentingan kita bersama, bahwa jangan sampai kampanye Indonesia Emas 2045 hanya sebatas eksploitasi kata-kata, tapi juga memang dieksekusi dalam bentuk nyata di pemilu ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Teman-teman, situasi saat ini kalau melihat ibu bapak dan kawan-kawan yang hadir di depan, itu kita bisa bilang situasi yang memanggil-manggil banyak orang dari masa lalu. Salah satu orang dari masa lalu yang kemudian terpanggil karena melihat potensi-potensi yang cukup berbahaya di dalam pemilu ke depan, itu adalah seorang pejuang HAM, pembela banyak sekali peristiwa-peristiwa atau korban-korban pembangunan masa Orde Baru. Dan saya akan manggil salah satunya, Luhut Pangaribuan. Silakan Bang Luhut.
Di sini ada nih. Oh, mau berdiri boleh juga. Kalau Oke. Cukup kuat nggak? Pakai ini nih. Pakai ini, Bang. Saya ada di sini terpanggil ya. Panggilan konstitusi ya. Bahwa harus menjaga dan memastikan bahwa pemilu yang akan datang itu jujur dan adil. Saya sebagai yang lama berkecimpung di LBH dan bahwa Indonesia itu adalah rule of law, bukan rule by law, yang kemudian sukses dengan reformasi, dan ternyata saya melihat ada fenomena setback lebih jauh ya dari apa yang kami perjuangkan, bahwa Indonesia itu harus rule of law bukan rule by law. Rule by law itu maksudnya adalah bahwa hukum itu tidak dalam genggaman. Hukum itu bukan sabdo pandito ratu. Hukum itu bukan milik siapa yang menginterpretasikan. Dan saya terpanggil ya, walaupun saya sebenarnya dipanggil Pak Eri sebenarnya. Itu panggilan konstitusi. Itu panggilan konstitusional, Pak. Oh, Pak Eri ya, itu sudah konstitusional. Sudah konstitusional. Betul ya. Dan ini jangan kita biarkan, saya kira. Sekecil apapun kontribusi yang bisa kita lakukan, kita harus berbuat, jangan sampai terjadi. Dan menurut saya, ya, dan sia-sia apa yang sudah kita lakukan, yang kami lakukan, ya, selama puluhan tahun dengan kawan-kawan di LBH, yang intinya seperti yang saya katakan, jangan negeri ini seolah-olah menjalankan hukum, tapi bukan hukum, itu intinya. Jadi seolah-olah hukum, bukan hukum, itu yang kita lihat sekarang ini. Nah, ada istilah dalam hukum, fruit of the poisonous tree, buah dari pohon beracun. Jangan sampai kita memakan buah yang beracun yang nampaknya akan disodorkan di hadapan kita sekarang ini. Saya kira nggak rela ya, seberapa besar pun saham kita di negeri ini, kita adalah juga pemilik saham ya, bukan hanya yang ikut kontestasi politik. Kita sebagai warga negara adalah pemegang saham di republik ini, dan masing-masing di tempat kita telah memberikan kontribusi sehingga kita ada dalam posisi yang sekarang ini. Kalau kemudian kita dipertontonkan secara gamblang bahwa hukum itu adalah sabdo pandito ratu, seolah-olah begitu ya, seolah-olah hukum yang dijalankan padahal bukan, itu harus dilawan. Harus dilawan, saya kira, harus dihentikan. Ya, harus dihentikan. Siapapun dari manapun kita, ya, kita harus berbuat atau mencegah. Waktu masih ada, ya, waktu masih ada di depan ini, dan kita harus berteriak sekeras-kerasnya bahwa ini jangan terjadi di Indonesia. Setback kita puluhan tahun, kita sudah memperjuangkan, ya. Saya tentunya dari sisi hukum itu jangan lagi setback ya, dan kemudian nanti yang kita makan adalah racun-racun ya, sebagaimana hukum mengatakan buah dari pohon beracun jangan pernah dimakan ya, fruit of the poisonous tree. Nah, kita lihat hadapi sekarang ini, jadi pohon beracun itu harus ditebang ya, jangan sempat berbuah supaya jangan dimakan dan kemudian kita pada mati, dan kita nggak setuju itu, saya kira. Dan ini adalah undang-undang dasar, ini adalah konstitusi. Dan ketika Pak Eri memanggil saya dan katanya Pak Eri itu konstitusi, dan saya hadir di sini dan bersama-sama Pak Eri. Sudah cukup belum?
Jadi saya kira begitu. Jadi kita harus lakukan sekecil apapun supaya buah-buah itu jangan sampai pohon itu sangat berbuah dan dimakan oleh khalayak yang liar. Kita harus cegah. Setuju kan? Setuju. Terima kasih. Terima kasih Bang Luhut. Untuk teman-teman media, saya kira ada sudah waktunya juga untuk teman-teman untuk mengajukan pertanyaan atau juga boleh juga pernyataan ya kalau teman-teman media mau, karena ini kan kerja bersama masyarakat sipil untuk mengawal pemilu. Saya kira dua dulu yang tunjuk tangan pertama, Mbak dengan baju coklat, satu lagi.